Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Aulia, NPM 1957051004. Di sini saya akan menjelaskan tentang finite state machine. Pengertian dari finite state machine adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut. Yang pertama state, yaitu keadaan. Yang kedua event, yaitu kejadian. Dan action, yaitu aksi. Dalam periode yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem akan beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Di sini ada finite state diagram. Finite state diagram itu terdiri dari lingkaran yang menyatakan state dan diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah yang pertama ada lingkaran bergaris tunggal yang berarti state sementara dan lingkaran yang bergaris ganda yang berarti state akhir. Lalu di sini ada juga anak panah yang menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberikan label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. FSM terdiri dari dua jenis, yaitu FSM yang memiliki output dan FSM yang tidak memiliki output. FSM yang memiliki output dibagi menjadi dua, yaitu Moore state machine dan Mersey state machine. Moore state machine yaitu tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Keluaran pada Moore state machine itu diasosiasikan sebagai state. Yang kedua ada Mersey state machine. Mersey machine berbeda dengan Moore machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Mersey machine diasosiasikan sebagai transisi. Lalu FSM yang tidak memiliki output, yang pertama ada deterministic finite automata, yaitu setelah satu bagian dari FSA yang dimungkinkan, satu simbol hanya dapat menimbulkan transisi sebanyak satu kali dalam satu kondisi. Yang kedua, non-deterministic finite automata. Salah satu bagian dari FSA yang dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan, sehingga keluarnya tidak dapat dipastikan. Ada macam-macam bentuk implementasi dari FSM, di antaranya yang pertama ada naive approach. Ini menggunakan conditional statement, if-else, atau switch case tanpa memecah objek menjadi objek-objek yang lebih kecil sesuai state-nya. Yang kedua, state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern. Dengan menempatkan transition logic di konteks, bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Yang ketiga, embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Ada kelebihan dan kekurangan FSM. Yang pertama kelebihan yaitu sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua bisa diprediksi responnya. Yang ketiga komputasinya ringan. Yang keempat relatif fleksibel. Yang kelima merupakan metode yang lama, bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang keenam, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kekurangannya itu ada karena sifatnya bisa diprediksi, lalu implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga, hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Yang keempat, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi finite state machine, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.